Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat guru, pada video kali ini kita akan membahas terkait pembuatan perangkat ajar dalam implementasi kurikulum Merdeka. Semoga video ini membantu sahabat guru semua dalam memahami setiap alur pembuatan perangkat ajar. Selain itu, sahabat guru semua dapat mengimplementasikannya secara mandiri sesuai dengan tingkatan sekolah dan jenjang kelas atau fase yang sahabat guru ajar saat ini. Perangkat ajar dalam implementasi kurikulum Merdeka terdiri atas 3 komponen. Pertama, capaian pembelajaran atau biasa disebut dengan CP. Kedua, alur tujuan pembelajaran yang biasa disebut dengan ATP. Dan ketiga adalah modul ajar. CP, ATP, dan modul ajar ini merupakan konsep dasar dalam menyusun perangkat pembelajaran dalam IKN. Lalu, di mana capaian pembelajaran dapat dilihat? Sahabat guru, capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka merupakan pembaruan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dirancang untuk menguatkan pembelajaran yang fokus terhadap pengembangan kompetensi. Nah, capaian pembelajaran dapat dilihat di SK BSKAP nomor 033 tahun 2022 yang merupakan perubahan dari SK BSKAP nomor 008 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran PAUD dan Dasmen pada kurikulum Merdeka. Seperti gambar yang sahabat guru lihat pada video ini merupakan SK BSKAP nomor 033 tahun 2022 yang terbaru. Pada video kali ini, saya mencoba membuat capaian pembelajaran dari mata pelajaran IPAS yang dilihat dari fase A, yaitu untuk kelas 1 dan kelas 2 SD maupun MI. Capaian pembelajaran umum pada fase A dapat kita baca sama-sama. Di akhir fase A, peserta didik terbiasa melakukan proses inquiry, yaitu mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan tentang apa yang ada pada dirinya maupun kondisi di lingkungan rumah dan sekolah, serta mengidentifikasi permasalahan sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dan seterusnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sahabat guru, ini merupakan CP dari mata pelajaran IPAS, fase A, kelas 1, dan 2. Nah, perlu diingat, dalam kurikulum Merdeka, untuk jenjang pendidikan sekolah dasar, strukturnya dibagi menjadi 3 fase utama yang meliputi fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, dan fase C untuk kelas 5 dan 6. Dari capaian pembelajaran umum mata pelajaran IPAS fase A tadi, kemudian dijabarkan menjadi beberapa elemen. Setiap elemen memiliki capaian pembelajaran yang biasa disebut dengan CP elemen. Pada tabel ini dapat dilihat elemen IPAS, yakni pemahaman IPAS dan keterampilan proses. Capaian pembelajaran setiap elemen pada jenjang sekolah dasar berupa pondasi awal yang harus dikuasai. Artinya, inilah yang seharusnya dikuasai oleh siswa. Elemen sebuah mata pelajaran mungkin saja sama atau berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Nah, sahabat guru, perlu diingat bahwa setiap capaian pembelajaran itu memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk fase pada mata pelajaran tersebut. Seperti elemen IPAS untuk fase A, maka ini berlaku untuk semua fase A, yakni kelas 1 dan kelas 2. Nah, masing-masing elemen tersebut memiliki capaian per fasenya sendiri yang saling menunjang untuk capaian pemahaman yang dituju. Nah, pada tabel ini dapat dilihat bahwa pada elemen pemahaman IPAS, ya, terdapat uraian capaian pembelajaran. Nah, kita bisa baca sama-sama ya. Pada elemen pemahaman IPAS, capaian pembelajarannya, peserta didik mengenal bagian-bagian anggota tubuh manusia dan panca indera,
mereka mulai memodelkan kegunaan masing-masing, dan seterusnya, dan seterusnya. Dari CP ini, biasanya kita dapat menemukan kompetensi yang harus dicapai siswa dan materi yang akan dipelajari. Hal ini dapat digunakan guru dalam menyusun ATP atau alur tujuan pembelajaran. Sahabat guru, setelah kita mengetahui capaian pembelajaran khusus di setiap elemen, tahap selanjutnya adalah membuat alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, bagaimana membuat alur tujuan pembelajaran? Alur tujuan pembelajaran bisa dikatakan sebagai rangkaian tujuan pembelajaran atau kumpulan tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran. ATP yang dibuat biasanya memuat informasi pertama identitas, ya, identitas sekolah maupun guru yang mengembangkan ATP, kemudian tujuan pembelajaran atau TP. Nah, tujuan pembelajaran ini ditulis berdasarkan analisis capaian pembelajaran. Kemudian ada rasionalisasi. Rasionalisasi diperoleh dari capaian pembelajaran. Biasanya di CP sudah tampak rasionalisasi tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian perkiraan JP, jam pembelajarannya, ini dirancang oleh guru karena tiap sekolah biasanya memiliki jam efektif masing-masing ya. Kemudian materi inti. Nah, sahabat guru, materi inti juga didapat dari capaian pembelajaran. Dalam mengajarkan materi, guru juga dapat mempertimbangkan penggunaan buku guru. Karena pemerintah juga mengeluarkan buku siswa sebagai standar minimal dalam proses pembelajaran. Namun, guru juga dapat mencari materi yang disesuaikan dengan kontennya. Kemudian, profil pelajar Pancasila. Tidak semua profil pelajar Pancasila harus dicantumkan dalam ATP. Silahkan sahabat guru memilih 2 atau lebih profil pelajar Pancasila yang cocok atau sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian ada glosarium. Biasanya glosarium ini merupakan istilah dalam suatu ranah pengetahuan tertentu yang dilengkapi dengan definisi untuk istilah-istilahnya. Nah, sahabat guru perlu diingat ini ya, identitas, tujuan, rasionalisasi, perkiraan JP, materi inti, profil pelajar Pancasila maupun glosarium ini bukan acuan baku. Jika ada pengembangan atau ada perubahan tidak masalah ya, karena setiap sekolah itu memiliki formatnya masing-masing. Sahabat guru, di sini saya coba menampilkan alur tujuan pembelajaran yang sudah saya buat. Pada alur tujuan pembelajaran tampak identitas yang meliputi satuan pendidikan, penyusun, mata pelajaran, fase dan kelas, serta capaian pembelajaran yang diambil dari CP elemennya ya. Kemudian pada tujuan pembelajaran ya, di ATP ini ada tujuan pembelajaran yang diturunkan dari CP elemen ya. Kita lihat sama-sama di nomor 1.1 itu ya, itu ada tujuan pembelajaran. Nah, kita lihat dulu dari CP elemen, tadi saya bilang bahwasanya tujuan pembelajaran itu diturunkan dari CP elemen ini. Ya, kita lihat sama-sama ya. Capaian pembelajarannya apa? Peserta didik mengenal bagian-bagian anggota tubuh manusia dan panca indera. Nah, ya, di sini dapat kita jabarkan menjadi tujuan pembelajaran 1.1. Kalau saya biasanya saya kasih kode 1.1. Apa isi tujuan pembelajarannya? Peserta didik dapat menyebutkan anggota tubuh manusia. Bapak Ibu ya. Nah, jadi dari narasi ini ya dapat kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, kalau kita lihat narasinya mirip ya Bapak Ibu ya. Dari capaian pembelajaran yang ada di ATP, peserta didik mengenal bagian-bagian anggota tubuh manusia dan panca indera. Saya jabarkan menjadi tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menyebutkan anggota tubuh manusia. Nah, untuk panca inderanya nanti, ya, itu. Nah, Bapak Ibu, di sini saya tidak membuat tujuan pembelajaran dengan 4 komponen ABCD, ya, audience, behavior, condition, dan degree. Namun, hal ini nanti dapat dilakukan pada saat membuat modul ajarnya.
Nah, untuk jumlah jam, ya, untuk jumlah jam, di sini disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang kita ajar. Tentu setiap peserta didik yang sahabat guru ajar bisa berbeda-beda kemampuannya. Di kelas saya, tujuan 1.1 saya kira bisa dicapai dalam 2 jam pembelajaran. Kemudian ada rasional, ini nanti bisa dilihat bagaimana bentuk rasional dalam ATP. Selanjutnya, materi juga disesuaikan dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Untuk profil Pancasila, ya, profil pelajar Pancasila itu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Saya ingatkan kembali bahwa tidak semua profil Pancasila harus dicantumkan. Silakan sahabat guru memilih profil pelajar Pancasila yang cocok atau sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, terakhir di sini ada glosarium, ya, ada glosarium yang berisikan istilah-istilah terkait dengan materi yang akan diajar. Ini yang lengkap 1.1 ini, ya. 1.1 terkait dengan alur tujuan pembelajaran dari fase A kelas 1. Selanjutnya, sesudah ATP dibuat, sahabat guru dapat membuat modul ajar. Kali ini, saya akan memperlihatkan modul ajar yang telah saya buat berdasarkan alur tujuan pembelajaran, khususnya pada tujuan pembelajaran 1.1 yang telah dijelaskan sebelumnya. Sahabat guru, modul ini merupakan modul ajar yang telah dirancang. Terkait tampilan, sahabat guru dipersilakan untuk membuat seperti yang saya buat atau dalam bentuk tabel. Nah, catatan yang terpenting adalah seluruh komponen modul ajar harus terpenuhi. Nah, kalau kita lihat di modul ajar ini, sahabat guru, ada banyak komponen modul ajar, mulai dari informasi umum dan bagian-bagiannya, kemudian komponen inti dan bagian-bagiannya, sampailah dengan ini, ya, asesmen juga, ya, asesmen, serta bagian akhir ada lembar kerja. Ini lembar kerja peserta didik. Ini yang sudah saya rancang berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang sudah dibuat, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terkait bagaimana membuat modul ajar, apa saja komponen modul ajar? Nah, mari kita tunggu pada video berikutnya, ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini agar dapat berbagi ilmu bersama sahabat guru semua. Ya, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.